Bagaimana jika satu kesalahan dalam sebuah eksperimen mengubah hidup seseorang menjadi pelarian tanpa akhir? Itulah kenyataan pahit yang harus dijalani Bruce Banner, seorang ilmuwan yang kini justru diburu oleh orang-orang yang pernah bekerja bersamanya. Namun, di balik aksi penghancuran dan pertarungan spektakuler Hulk, ternyata ada banyak detail penting yang sering luput dari perhatian penonton. Beberapa di antaranya justru menjadi kunci untuk memahami motivasi para tokohnya dan mengapa konflik dalam film ini berkembang begitu tragis. Film dibuka dengan kilas balik yang memperlihatkan ilmuwan jenius Bruce Banner bekerja sama dengan Jenderal Thaddeus Thunderbolt Ross dalam sebuah proyek militer untuk menciptakan manusia yang kebal terhadap radiasi gamma. Namun, eksperimen itu gagal total. Tubuh Banner menyerap radiasi gamma dalam jumlah sangat besar, sehingga setiap kali detak jantungnya meningkat akibat amarah, rasa takut, atau stres, ia berubah menjadi makhluk raksasa berwarna hijau yang dikenal sebagai Hulk. Dalam amukan pertamanya, laboratorium hancur dan banyak orang terluka. Sejak saat itu, Banner menjadi buronan militer, sementara Ross bertekad menangkapnya demi menjadikan Hulk sebagai senjata. No contact. If he even sees them, he's gone. Bring him back. 5 tahun kemudian, Banner hidup bersembunyi di kawasan kumuh Rocinha, Rio de Janeiro, Brasil. Ia bekerja di sebuah pabrik pembotolan minuman sambil berusaha mengendalikan emosinya melalui latihan meditasi dan teknik pernafasan agar tidak berubah menjadi Hulk. Selama berbulan-bulan, ia berhasil menjaga detak jantungnya tetap stabil. Pada saat yang sama, ia diam-diam berkomunikasi melalui internet dengan seorang ilmuwan yang hanya dikenalnya sebagai Mr. Blue, yang sedang membantunya mencari obat untuk menyembuhkan kondisinya. Suatu hari, Banner tanpa sengaja melukai jarinya saat bekerja. Setetes darahnya masuk ke dalam sebotol minuman yang kemudian dikirim ke Amerika Serikat. Seorang pria tua meminum minuman tersebut dan mengalami gangguan kesehatan akibat kontaminasi darah Banner. Peristiwa itu membuat militer berhasil melacak lokasi Banner di Brasil. Ross segera mengirim pasukan khusus yang dipimpin oleh prajurit elit Emil Blonsky untuk menangkapnya. Bring him back. Saat pasukan mengepung pabrik, Banner berusaha melarikan diri. Namun, ketika tekanan semakin besar, ia kembali berubah menjadi Hulk. Hulk menghancurkan pasukan Ross dan meloloskan diri, sementara Blonsky terkesan melihat kekuatan monster hijau itu. Karena terobsesi untuk mengalahkan Hulk, Blonsky bersedia menerima suntikan serum percobaan yang berasal dari program Super Soldier. Serum itu meningkatkan kekuatan, kecepatan, dan refleksnya, tetapi juga mulai memengaruhi kondisi fisik serta mentalnya. Banner kemudian kembali secara diam-diam ke Culver University, tempat ia dahulu bekerja, untuk mengambil data penelitian yang mungkin dapat membantunya menemukan obat. Di sana ia bertemu kembali dengan mantan kekasihnya, Betty Ross, yang juga merupakan putri Jenderal Ross. Betty terkejut mengetahui Banner masih hidup dan memutuskan untuk membantunya. Namun keberadaan Banner diketahui oleh Ross setelah informasi bocor. Pasukan militer kembali mengepung kampus. Dalam kekacauan itu, Banner berubah menjadi Hulk dan bertarung melawan Blonsky. Meski sudah menerima serum, Blonsky tetap kalah telak dan tubuhnya mengalami cedera parah. Hulk lalu melarikan diri bersama Betty. Banner dan Betty bersembunyi di sebuah motel. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka memiliki kesempatan berbicara tentang masa lalu. Hubungan mereka mulai terjalin kembali. Ketika mereka hampir larut dalam suasana romantis, alat pemantau detak jantung Banner berbunyi, mengingatkannya bahwa emosi yang terlalu tinggi dapat memicu perubahan menjadi Hulk. Keduanya akhirnya memutuskan untuk tetap tenang demi keselamatan bersama. Mengikuti petunjuk dari Mr. Blue, Banner dan Betty pergi ke New York. Di sana mereka bertemu dengan ilmuwan bernama Dr. Samuel Stearns yang ternyata adalah Mr. Blue. Stearns telah menggunakan sampel darah Banner untuk mengembangkan kemungkinan penawar.
Ia berhasil menguji serum yang dapat mengembalikan Banner menjadi manusia setelah berubah menjadi Hulk. Tetapi ia menjelaskan bahwa obat tersebut belum tentu dapat menyembuhkan kondisi Banner secara permanen. Banner justru khawatir jika stok data gamma yang telah dikumpulkan Stearns jatuh ke tangan pihak yang salah. Bruce, can you hear me? Sementara itu, Blonsky yang selamat dari pertarungan sebelumnya berkat serum Super Soldier menjadi semakin haus kekuatan. Setelah Banner berhasil ditangkap oleh Ross, Blonsky memaksa Stearns menyuntikkan dart Banner ke dalam tubuhnya. Kombinasi serum Super Soldier dan dart gamma menyebabkan mutasi mengerikan. Blonsky berubah menjadi monster yang jauh lebih ganas dan lebih kuat daripada Hulk. Makhluk baru itu kemudian dikenal sebagai Abomination. Dalam proses transformasi tersebut, dart Banner juga mengenai luka di kepala Stearns, sehingga mulai memicu perubahan pada otaknya. Abomination mengamuk di jalanan Harlem, New York, menghancurkan kendaraan, bangunan, dan mengancam keselamatan ribuan warga. Ross menyadari bahwa hanya Hulk yang mampu menghentikannya. Banner pun meminta dilepaskan. Ia melompat dari helikopter Ross dan setelah menghantam tanah, berubah menjadi Hulk untuk menghadapi Abomination. Pertarungan dahsyat pun terjadi di tengah kota. Hulk dan Abomination saling menghancurkan jalan, kendaraan, dan bangunan dalam duel brutal. Awalnya, Abomination lebih unggul karena memiliki kekuatan yang sangat besar dan tetap sadar sepenuhnya sebagai petarung. Namun, Hulk akhirnya bangkit, memanfaatkan amarahnya yang semakin besar untuk membalikkan keadaan. Ia mengalahkan Abomination dan hampir mencekiknya hingga mati menggunakan rantai besar. Saat Betty memohon agar Hulk tidak membunuh musuhnya, Hulk akhirnya menahan amarahnya dan melepaskan Abomination. Militer kemudian menangkap makhluk tersebut. Setelah memastikan Betty selamat, Hulk melarikan diri sebelum militer dapat menangkapnya. Beberapa waktu kemudian, Banner terlihat tinggal di daerah terpencil Bella Coola, Kanada. Kali ini ia tidak lagi hanya berusaha menekan Hulk, melainkan mulai belajar mengendalikan transformasinya secara sadar. Saat matanya berubah menjadi hijau dengan senyum penuh keyakinan, film berakhir dengan memberi isyarat bahwa Banner mulai menerima Hulk sebagai bagian dari dirinya. Pada adegan pasca kredit, Jenderal Ross sedang minum di sebuah bar ketika Tony Stark datang menemuinya. Stark mengungkapkan bahwa ada sebuah tim yang sedang dibentuk. Sebuah petunjuk awal menuju pembentukan The Avengers dan keterkaitan film ini dengan semesta Marvel yang lebih luas. Bruce Banner berubah menjadi Hulk karena tubuhnya menyerap radiasi gamma dalam jumlah sangat besar saat eksperimen yang dipimpinnya mengalami kegagalan. Radiasi tersebut mengubah struktur biologisnya secara permanen sehingga tubuhnya bereaksi terhadap lonjakan adrenalin. Ketika detak jantungnya meningkat akibat marah, takut, atau panik, transformasi menjadi Hulk tidak dapat dicegah. Inilah alasan mengapa Banner terus berlatih meditasi dan teknik pernapasan sepanjang film. Hulk bukan sekedar monster yang muncul sesuka hati, melainkan manifestasi dari kondisi biologis yang dipicu emosi. Ross melihat Hulk sebagai aset militer yang sangat berharga, bukan sekedar ancaman. Ia percaya kekuatan Hulk dapat dimanfaatkan untuk menciptakan tentara super bagi Amerika Serikat. Selain itu, Ross merasa bertanggung jawab atas eksperimen yang gagal tersebut. Obsesi itu semakin kuat karena Banner melarikan diri selama bertahun-tahun, sehingga dianggap sebagai buronan berbahaya. Ambisi Ross akhirnya justru memicu bencana yang lebih besar melalui Emil Blonsky. Blonsky adalah prajurit elit yang kecewa karena usia mulai mengurangi kemampuan fisiknya. Setelah melihat Hulk menghancurkan seluruh pasukan dengan mudah, ia menjadi terobsesi memperoleh kekuatan yang sama atau bahkan lebih besar. Ia percaya serum Super Soldier akan menjadikannya prajurit yang tak terkalahkan. Namun ambisi tersebut perlahan menghilangkan akal sehat dan rasa kemanusiaannya.
Film ini menunjukkan bahwa keinginan akan kekuatan tanpa batas dapat menghancurkan seseorang. Darth Banner mengandung efek radiasi gamma yang tetap aktif meskipun berada di luar tubuhnya. Setetes darah saja mampu membuat seorang pria tua mengalami gangguan kesehatan setelah terminum secara tidak sengaja. Dan itu juga menjadi bahan utama yang memungkinkan Samuel Stearns melakukan penelitian terhadap kondisi Banner. Ketika disuntikan ke tubuh Blonsky, darah tersebut justru menciptakan Abomination. Hal ini membuktikan bahwa kekuatan Hulk tidak dapat dipindahkan begitu saja tanpa konsekuensi besar. Get back on the table. Film ini memperlihatkan bahwa kekuatan Hulk meningkat seiring meningkatnya kemarahan Banner. Semakin besar tekanan emosional yang dialaminya, semakin besar pula tenaga fisik yang dihasilkan Hulk. Karena itu, dalam pertarungan melawan Abomination, Hulk mampu bangkit meskipun awalnya terdesak. Kekuatan tersebut tidak memiliki batas yang terlihat selama emosinya terus meningkat. Konsep ini menjadi salah satu ciri khas Hulk dalam komik maupun film Marvel. Samuel Stearns berhasil mengembangkan serum yang mampu mengembalikan Banner menjadi manusia setelah berubah menjadi Hulk. Namun, ia sendiri mengakui bahwa serum tersebut belum tentu menghilangkan efek radiasi gamma secara permanen. Penyebab utama kondisi Banner berada pada perubahan genetik yang sangat kompleks. Karena itu, penyembuhan total masih berada di luar kemampuan ilmu pengetahuan pada saat itu. Penelitian Stearns justru membuka jalan bagi munculnya ancaman yang lebih berbahaya. We could get the Nobel for this. You don't understand the power. Abomination lahir dari gabungan serum Super Soldier dan darah gamma yang disuntikan ke Emil Blonsky. Berbeda dengan Hulk yang masih dipengaruhi sisi kemanusiaan Bruce Banner, Abomination tetap memiliki kesadaran penuh sebagai Blonsky yang haus kekuasaan. Akibatnya, ia menggunakan kekuatannya secara sengaja untuk menghancurkan apapun di sekitarnya. Ia tidak memiliki keinginan untuk melindungi siapapun. Inilah yang membuat Abomination menjadi ancaman yang jauh lebih berbahaya secara moral. Betty adalah orang yang paling dekat dengan Bruce Banner sebelum kecelakaan laboratorium terjadi. Kehadirannya membangkitkan sisi kemanusiaan Banner yang masih tersisa di dalam Hulk. Beberapa kali dalam film, suara dan kepedulian Betty berhasil menghentikan amukan Hulk. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan emosional masih dapat memengaruhi monster tersebut. Film menegaskan bahwa kasih sayang memiliki kekuatan yang tidak dimiliki senjata apapun. Kemunculan Tony Stark bukan sekedar penampilan singkat, melainkan penghubung menuju proyek besar Marvel berikutnya. Ia memberitahu Jenderal Ross bahwa sebuah tim sedang dibentuk untuk menghadapi ancaman yang lebih besar. Adegan ini menjadi salah satu fondasi awal pembentukan kelompok Avengers dalam Marvel Cinematic Universe. Dengan demikian, The Incredible Hulk tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian penting dari semesta Marvel yang saling terhubung. Adegan penutup tersebut juga menjadi petunjuk bahwa kisah Bruce Banner belum benar-benar berakhir. If I told you we were putting a team together. The Incredible Hulk 2008 bukan hanya kisah tentang monster raksasa yang mengamuk, tetapi juga tentang manusia yang berjuang mengendalikan dirinya sendiri. Film ini memperlihatkan bagaimana ambisi, rasa takut, dan kehausan akan kekuasaan dapat melahirkan ancaman yang jauh lebih berbahaya daripada kekuatan fisik semata. Melalui perjalanan Bruce Banner, kita diajak memahami bahwa pengendalian diri seringkali lebih kuat daripada kemarahan yang tak terkendali. Berbagai fakta dalam film ini juga memperlihatkan betapa setiap keputusan kecil dapat membawa konsekuensi besar bagi banyak orang. Dengan memahami detail-detail tersebut, pengalaman menonton The Incredible Hulk menjadi lebih utuh, sekaligus membuka kaitannya dengan perkembangan besar Marvel Cinematic Universe di film-film berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya.